Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah sejarah kita. Hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang lumayan intens, menembus waktu sejauh lebih dari 1.000 tahun ke masa lalu. Kita bakal sama-sama membongkar mitos dan menyingkap realitas dari era yang selama ini sering banget kita sebut sebagai abad kegelapan Eropa. Jadi, siapkan diri kamu, karena kita bakal melihat sejarah yang beda banget dari apa yang sering digambarkan di buku-buku dongeng. Nah, pertanyaan besarnya nih, dan ini bakal jadi fokus utama kita hari ini. Seberapa gelap sebenarnya abad kegelapan ini? Apakah era ini 100% murni cuma isinya penderitaan, kebodohan, dan kemunduran total? Atau jangan-jangan kita selama ini ngelewatin gambaran besarnya karena terlalu asyik fokus sama sisi kelamnya aja? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Biar kita nggak nyasar, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngelewatin rentang waktu yang super panjang dan kacau ini secara terstruktur. Kita mulai dari membongkar fantasi budaya pop kita, melihat runtuhnya Romawi, ngintip kehidupan di bawah feodalisme, memahami kekuatan gereja, ngelewatin masa wabah mematikan, sampai akhirnya kita lihat gimana era ini justru jadi pemicu munculnya Renaissance. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fantasi pop versus realitas. Jujur aja nih, penting banget buat kita sadar seberapa jauh pandangan modern kita soal abad pertengahan itu udah dibelokkan sama industri hiburan. Nama-nama waralaba ini pasti udah familiar banget kan di telinga kamu? Dari karya epiknya J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, sampai Game of Thrones, The Witcher, dan game kayak Dark Souls. Karya-karya luar biasa ini secara nggak sadar udah menaramkan pandangan yang super romantis dan magis tentang abad pertengahan ke dalam otak kita. Kita jadi ngebayangin dunia yang penuh sihir dan pahlawan super keren. Tapi, mari kita kembali ke dunia nyata. Di satu sisi, fantasi ngasih kita ksatria dengan zirah mengkilap, petualangan magis, dan kastil yang megah luar biasa. Tapi realitas historisnya, brutal banget teman-teman. Abad kegelapan itu era di mana penyakit merajalela tanpa henti, peperangan kejam ada di mana-mana, jalanan isinya cuma lumpur dan kotoran, dan tebak berapa rata-rata harapan hidup orang zaman itu. Cuma sekitar 20-30 tahun aja. Kontras banget kan sama yang di film-film? Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, runtuhnya Romawi dan bencana. Terus, dari mana sih kekacauan epik ini bermula? Semuanya berawal dari runtuhnya stabilitas dan infrastruktur raksasa Kekaisaran Romawi Barat, yang padahal selama berabad-abad jadi penopang peradaban Eropa. Dan di tengah keruntuhan itu, tibalah tahun 536 Masehi. Banyak sejarawan modern dengan sangat yakin menobatkan tahun ini sebagai tahun terburuk untuk hidup dalam seluruh sejarah umat manusia. Kamu pikir tahun 2020 kemarin udah berat? Percaya deh, tahun 536 ini ada di level kengerian yang sama sekali berbeda. Coba dengerin kutipan merinding dari Prokopius ini. Dia itu sejarawan Bizantium yang hidup di masa itu. Dia nulis kalau matahari bersinar kayak bulan, ngasih cahaya tapi sama sekali nggak ada terangnya sepanjang tahun. Coba bayangin, hidup dalam cuaca senja yang suram kelabu selama berbulan-bulan. Para peneliti sekarang tahu kalau ini ternyata gara-gara letusan gunung berapi supermasif yang menyebarkan awan abu tebal sampai nutupin sinar matahari di seluruh dunia. Ini bukan cuma cuaca buruk ya, ini tuh udah kayak kiamat kecil. Dan bencana ini tuh bener-bener memicu efek domino yang parah banget. Setelah letusan raksasa di tahun 536 itu, dunia ngalamin 18 bulan kegelapan global. Terus ini memicu semacam zaman es kecil, suhu bumi anjlok drastis, tanaman gagal panen semua, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Seolah itu belum cukup nyiksa, di tahun 541 wabah Justinian nyerang. Sistem imun manusia yang udah drop banget gara-gara kurang matahari dan makanan langsung disapu bersih dengan mudahnya. Wabah ini bahkan sampai menghapus sekitar 55% populasi di beberapa wilayah. Gila banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, feodalisme dan kehidupan sehari-hari. Nah, pas administrasi Romawi hancur lebur dan dunia dilanda berbagai kiamat kecil tadi, manusia kan harus putar otak buat cari cara bertahan hidup. Terus muncullah yang namanya feodalisme. Apa sih itu? Singkatnya, ini tuh sistem sosial ekonomi yang ketat banget. Karena udah nggak ada lagi negara yang lindungin warganya, para tuan tanah atau bangsawan yang kuat ngasih sebidang tanah dan perlindungan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Sebagai gantinya, mereka minta layanan militer dari para satria dan tenaga kerja dari para petani. Jadi pada dasarnya ini tuh murni mekanisme bertahan hidup ekstrim di tengah dunia yang lagi kacau balau. Biar lebih gampang mahamin betapa kakunya hidup di zaman itu, ada yang namanya aturan 3 kelas masyarakat. Pertama, rohaniwan, tugasnya ngurusin spiritual dan keagamaan. Kedua, bangsawan, mereka yang punya tanah dan tugasnya perang. Dan yang ketiga, petani sama budak tani alias serf, yang jumlahnya paling banyak dan kerja banting tulang di ladang tiap hari.
Di zaman ini, hampir nggak ada yang namanya pindah nasib atau mobilitas sosial. Di mana kamu dilahirkan, ya di kelas itulah kamu bakal mati. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ini benar-benar nggak bisa diseberangi. Sang bangsawan hidup santai, nguasain tanah, sibuk urusan perang sama politik, dan makannya enak, daging sama anggur. Sementara itu, si budak tani nasibnya terikat mati sama tanah majikannya. Mereka terjebak dalam rutinitas kerja fisik yang nggak ada ujungnya dan cuma bertahan hidup pakai tanaman panen seadanya. Lebih parahnya lagi, mereka kadang ngomong pakai bahasa yang beda dari majikannya. Jadi kesenjangan ini emang udah disetting supaya nggak mungkin ditembus. Masuk ke bagian keempat, kekuasaan mutlak pihak gereja. Di tengah masyarakat yang terpecah-pecah gara-gara feodalisme ini, ternyata ada satu institusi yang kekuasaannya bisa nembus batas wilayah, bahkan sampai ngelampauin kekuasaan raja-raja. Gereja di abad ke-8 itu bukan sekedar tempat ibadah loh. Mereka ini kekuatan politik, pendidikan, dan ekonomi yang paling mendominasi. Coba bayangin, mereka itu pemilik tanah terbesar di Eropa, terus lewat biara-biaranya mereka jadi satu-satunya pihak yang melestarikan literatur dan baca tulis. Otoritas moral mereka luar biasa kuat sampai bisa menjatuhkan raja. Plus, mereka ngumpulin kekayaan masif dari pajak dan donasi. Boleh dibilang, gereja saat itu adalah sebuah negara super. Tapi, ya gitu, kekuasaan yang absolut biasanya berujung pada perpecahan. Di tahun 1054, ada yang namanya skisma besar. Ini benar-benar ngebela gereja timur dan barat. Terus di tahun 1095, kekuasaan yang super besar ini akhirnya memicu perang suci berdarah atau yang kita kenal sebagai Perang Salib Pertama. Belum lagi drama perebutan kekuasaan yang super alot antara paus dan kaisar soal siapa yang berhak ngangkat uskup. Masalah ini baru bisa diredakan lewat Concordat of Worms di tahun 1122. Nah, sekarang bagian kelima, kelaparan dan wabah hitam. Tarik nafas dalam-dalam dulu ya. Abad ke-14 ini benar-benar jadi ujian paling brutal buat batas kemampuan manusia bertahan hidup. Sebelum wabah paling mematikan dalam sejarah datang, alam tuh kayak udah ngasih pemanasan lewat kelaparan besar di tahun 1315 sampai 1317. Hujan ekstrim turun gak berhenti-berhenti, bikin ladang kebanjiran, dan semua panen gagal total berturut-turut. Saking laparnya, orang-orang sampai terpaksa nyembeli hewan yang biasa dipakai buat bajak sawah. Bencana iklim gila ini aja udah ngebunuh 10-25% populasi di beberapa wilayah Eropa. Tapi sayangnya itu baru trailer doang. Sekitar tahun 1346, wabah hitam melanda. Penyebabnya bakteri Yersinia pestis, dan ini menyebar cepat banget lewat jalur perdagangan laut. Dampaknya, wabah ini nyapu bersih setidaknya sepertiga alias 33% dari total populasi Eropa. 33%. Ini skala kematian yang otak kita di zaman modern aja mungkin susah buat nyerna. Kota-kota penuh sama jenazah dan orang-orang beneran hidup dalam teror setiap harinya. Tapi tunggu dulu, disinilah narasi sejarah kita jadi sangat menarik. Ada satu ironi yang mind-blowing banget. Sebelum wabah hitam, jumlah pekerja itu banyak banget. Jadi upahnya super murah dan sistem perbudakan feodal itu kuat banget. Tapi setelah wabah lewat, karena jutaan pekerja tewas, tiba-tiba Eropa ngalamin krisis kekurangan tenaga kerja yang parah. Terus apa yang terjadi? Para pekerja kelas bawah yang selamat tiba-tiba punya daya tawar yang tinggi. Mereka mulai berani nuntut upah yang lebih gede, bikin pemberontakan petani, dan pelan-pelan malah ngebongkar belenggu feodalisme itu sendiri. Jadi, trauma masal ini secara paradoks justru maksa terjadinya kemajuan sosial ekonomi buat kelas pekerja. Nah, nyangka kan? Akhirnya kita sampai di bagian keenam, fajar menuju era Renaissance. Dari semua penderitaan dan kebangkitan para pekerja tadi, kita pelan-pelan mulai ngelihat titik terang. Bara api dari zaman yang super kelam ini diam-diam nyalain obor peradaban modern lewat satu pergeseran psikologis terbesar, humanisme. Ini bukan sekedar tren belajar doang loh, ini tuh revolusi cara berpikir. Gerakan intelektual ini ngehidupin lagi budaya klasik Yunani dan Romawi. Dan yang paling penting, fokus manusia yang tadinya melulu soal agama, mulai bergeser jadi lebih percaya sama logika, potensi diri, dan observasi ilmiah. Umat manusia akhirnya mulai berani ngelihat dunia pakai kacamata mereka sendiri. Jadi, kalau kita rangkai, abad ke-8 itu secara diam-diam malah ngebangun pondasi buat meledaknya Renaissance. Pertama, di masa-masa sulit itu, universitas kayak Oxford dan Bologna justru mulai lahir jadi pusat pemikiran. Kedua, para biarawan yang sering kita kira cuma ngurung diri, ternyata mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa. Merekalah yang dengan sabar nyalin dan nyelamatin teks-teks kuno. Dan yang ketiga, ini dia, terobosan puncaknya. Johannes Gutenberg nemuin mesin cetak. Penemuan ini bikin pengetahuan bisa diakses siapa aja dan ningkatin drastis tingkat literasi di seluruh penjuru Eropa. Dan itu membawa kita ke penghujung pembahasan sejarah kita kali ini.
Melihat perjalanan dari kegelapan letusan gunung berapi sampai terangnya mesin cetak Gutenberg, kita jadi sadar kalau kemajuan luar biasa seringkali lahir dari krisis paling dalam. Dan ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir buat kamu semua. Kalau 1000 tahun penderitaan di abad ke-8 aja, pada akhirnya bisa melahirkan era cemerlang kayak Renaissance, apakah mungkin berbagai krisis global dan kekacauan yang kita hadapi di dunia modern hari ini tuh sebenarnya cuma rasa sakit dari proses persalinan menuju era baru kita sendiri? Coba deh dipikir-pikir. Terima kasih banyak udah nemenin di sesi bedah sejarah kali ini, dan pastinya teruslah mempertanyakan sejarah. Sampai jumpa!